Itu konversinya kalau misalkan bahan bakarnya itu Cuman dia ini 1:30 ya. Mungkin cukup ya untuk review yang LX. Kita pindah ke yang Sprint. Ini untuk OTR Pemalang ya, karena kita memang jualnya di Pemalang. Iya. Jadi untuk OTR Pemalang, untuk harga Vespa yang LX berapa, yang Sprint berapa? Nah itu yang 150 itu saya kasih bocoran ya, harganya itu yang Sprint 150 itu harganya 55. Itu udah OTR Pemalang. Nah kita lanjut ke Vespa yang Sprint 125 ya. Mas Rus bisa tolong bantu dijelaskan? Ya, untuk proteksi buat keamanan dari segi kontaknya sama seperti yang tadi seri yang LX-nya. Untuk cc-nya juga sama 125, cuman yang membandingkan bedanya karena seri, terus itu seri yang terendah, ini seri yang lebih mahal dari itu, seri Sprint. Panel-panelnya sih sama dari yang di odometer ini sama, cuman yang membedakan banyak sekali sini. Dari dashboardnya juga beda sih. Nah ini dari dashboard yang ini aja sama sih, pakai USB juga, yang itu juga pakai USB. Yang seri LX nya, cuman yang LX kan tadi kan dashboardnya kan di bawah. Nah ini sama, ini juga buat USB nih. Nah ini nih. Nah, sorry di sini saya potong ikut sebentar ya. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat perbedaan pada dua motor ini, jadi kalau misalkan di Vespa Sprint itu bagasinya itu like motor Scoopy ataupun motor Jepangan ya. Jadi cuman ada di kiri kanan eksklusif. Sedangkan yang LX dia masih mengadopsi Vespa klasik. Nah gitu. Lanjut Mas terus. Ya untuk panel-panelnya, indikator sama, nah, mirip sama ya. Mirip. Kan? Sama semua. Dari lampu-lampunya juga paling yang membedakan di ini. Nah, jadi yang membedakan dari dua seri ini adalah kalau misalkan di yang Sprintnya itu dia lampu kotak. Sebenarnya dia masih ngadopsi Vespa Sprint yang klasik ya, karena yang klasik juga dia masih menggunakan lampu kotak, atau istilahnya itu dia pakai kepala asbak. Kalau misalkan yang ini mungkin dia ngadopsinya Vespa New PX ya. Iya. Nah, tapi sekarang itu generasinya diganti nama LX. Tapi buat teman-teman semua, mohon maaf ya kalau misalkan dari penjelasan kita kurang jelas ataupun ada miss, nanti teman-teman juga bisa dibantu di kolom komentar gitu. Kemudian kita lanjut lagi Mas di bagian depan. Nah ini saya nambahkan ya, karena memang saya pengguna Vespa klasik. Jadi kalau misalkan di sebutannya nih, kalau misalkan di Vespa klasik itu ini namanya hidung ya Mas. Jadi ataupun dasi kalau di PTS. Jadi dia sudah mengadopsi air circulation ya, ataupun dia buat sirkulasi udara bisa masuk dari sini ya. Sedangkan yang ada penambahan lagi di sini, kalau misalkan yang LX itu nggak ada. Nah kayak gini. Nah ini lubang buat apa sih? Nah ini ada lubang nih dua sini nih, sama kayak yang itu, yang LX juga sama. Ini buat aksesoris yang nantinya taruh di sini. Nah, jadi itu buat tempat windshield. Kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya ada kaca yang di sini ya, sini ya. Nah itu tempat aksesorisnya itu nolong ini di situ. Dan ini lampunya juga sama ya, sudah LED. Cuma di sini dia sudah pakai list lampunya itu warna hitam. Iya kayak lebih kesan, lebih kelihatan gitu.
Lanjut mas, buka. Oh, pakai kunci ini. Mas ini Harus pakai kunci L. buat tempat apa mas? Oh, Nah buat jadi buat servis ya. sunap Nah di situ lewat Ini- sini. gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen servis itu dia Jadi nggak usah bongkar kontrolnya mesin dulu, nggak usah bongkar bodi, bisa lewat sini. Nah kontrolnya itu di sini semua. Jadi kalau misalkan kita mau ada servis ini kan udah injeksi ya. Jadi kontrolnya itu servisnya udah menggunakan komputer. Nah itu kita lihatnya di situ. Itu yang Elik juga sama ya. Kemudian Buka kontak, buka joknya sama. Mau coba apa starter dulu? kita itu dulu mas ke bagian langsung jok. jok. Oke kita buka joknya apakah sama? Sama, pakai manual. Bukanya tetap ke kiri. Nah, sama. Kurang lebih sama ya dengan Vespa. Manual juga ada sih karena masih baru. Bukanya sama. Nah kurang lebih ini juga sama ya. Embernya bisa diangkat. Nah ini sedikit tambahan. Jadi modul chassis yang digunakan pada Vespa ini dia nggak seperti motor konvensional pada biasanya ya. Dia sudah menggunakan sistemnya itu bukan pipa tapi rigid seperti mobil. Oke. Jadi nah itu sedikit tambahannya. Filternya di sini nih. Ini filter nih. Oh iya Filter ini udara. filter udaranya di sini. Praktis minimalis. Nah, ini apinya di sini nih, kelihatan nih dari sini nih. Nah, ini Apinya ya, gimana itunya bang? Itu bang, gimana bang? Kalau misalkan motor kalian tekor nggak pernah dipanasin, nah ini motornya di sini. Tapi buat perhatian teman-teman semua ya, jadi kalau misalkan motor ataupun ini kalau motor masih mending ya, mungkin karena modulnya sedikit, jadi untuk pelepasan aki juga tidak terlalu dipertimbangkan kayak seperti Moge itu. Nah itu kita bahas. Tutup mas. Oke kita langsung ke coba nyalain motornya mas. Oke. Nih panelnya, panel indikatornya sama, pakai motor juga bisa. Starter. Nah ini saya mau sedikit menjelaskan di modul dashboardnya ya. Di sini kalau misalkan bang bedanya dengan yang si Elik itu apa? Di sini terlihat ya. Nanti kan di video kalian tadi kan udah nonton yang sebelumnya yang Elik. Jadi kalau di sini tuh dia lebih apa ya, istilahnya lebih dia memunculkan kesan warna gitu ya. Kalau dia kan lebih polos. Nah itu salah satunya juga di situ. Ya itu untuk spionnya tadi di situ ya sama. Untuk spionnya juga sama seperti ini. Kemudian di Vespa apa yang jenis sprint ini dia sudah menggunakan stripping ya. Nah ini strippingnya keren kan. Kemudian ini list decknya. Ini deck, yang ini deck bagian atasnya material atom dan bawahnya besi. Listriknya kurang lebih sama ya dengan Vespa Class. Terus kemudian untuk bagian kaki-kaki dia sama. Yang kelihatan dulu nih. Nah, Kalau yang seri yang spraynya itu ada tempat ini loh, gantungan ini. buat Kalau gantungan. yang Eliknya nggak ada. Bedanya itu. Nah, tadi lanjut ya, bentar ya. Ini untuk ukuran velgnya sama. Dan yang garang beda. Ini kalau misalnya buat teman-teman yang penasaran mesinnya. Nah mas, ini untuk OTR Pemalang ya, karena kita memang jualnya di Pemalang. Iya. Jadi untuk OTR Pemalang, untuk harga Vespa yang Elik berapa, yang Sprint berapa? Untuk yang LX-nya kita ada ini. Untuk yang seri LX-nya yang 125 43 920. Untuk yang New S 125 46 350.
Nah, ini untuk yang kita sprint yang ini yang kuning, yang seri S-nya sama yang nggak ada S-nya beda. Kalau yang biasa yang ABS 55 juta ya. Kalau yang sprint seri S ABS-nya 57 250.000. Nah, nanti kita cantumin juga di deskripsi ya untuk harga-harganya. Karena ada promo-promo. Nah, kalau misalkan buat teman-teman yang penasaran ataupun khususnya di wilayah Malang, Tegal, Malang, Pekalongan ataupun Batang masih bisa dijangkau. Kita berada di Cafe Agita Bike di Banjar Jawa. Nanti kalau misalnya kalian untuk klik servisnya di mana Bang gitu. Untuk servisnya bisa langsung datang ke sini atau bisa calling ke yang bersangkutan marketing mungkin nanti kita arahkan ke sini. Nah, begitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang kalau misalkan gratis ganti oli 2 kali ya per 1000. Iya. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian beli motor Vespa di sini, servisnya di sini, terus iya. kemudian dapat free servis 2 kali, terus kemudian dapat voucher sama cashback ya. Iya, vouchernya voucher spare part aksesoris ya. Senilai 750.000. Tapi untuk belanja minimal 1.250.000. Jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli, tunggu apa lagi dan nunggu siapa lagi. Oke, mungkin segitu dulu review dan tentang spesifikasi kuda motor ini ya, terutama kalian memang yang cc 150 itu, yang 150 di sini tidak ready, tapi bisa diperbantukan untuk pemesanan yang kalau misalnya teman-teman di sini, Mas, aku nyari yang Vespa Sprint 150. Ada. Nah, di sini juga siap nanti kita cantumin di kolom komentar. Nah, itu yang 150 itu saya kasih bocoran ya, harganya itu yang Sprint 150 itu harganya 55. Itu udah OTR Pemalang. Oke, mungkin segitu dulu reviewnya karena memang baterai GoPro-nya juga udah mau habis. Jadi saya kira juga udah cukup untuk videonya. Selamat malam dan sampai jumpa di video berikutnya.